guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kamu baik-baik di rumah? Kalau ada apa-apa telepon aku. Sudah hampir 17 kali Yusuf mengulang kalimat itu kepada Aisyah. Hari ini Yusuf akan perjalanan bisnis ke Singapura. Seperti yang sudah ia katakan kepada Aisyah. Seperti biasa, Aisyah memang sudah terbiasa mengantarkan Yusuf ke bandara sebelum suaminya kerja. Aisyah juga sudah hafal dengan kalimat tadi yang selalu Yusuf lafalkan saat ia akan meninggalkan Aisyah bekerja jarak jauh. Apalagi kali ini jarak waktu yang lumayan panjang. Biasanya mentok hanya 1 minggu lebih. Tapi tak apa, namanya juga pekerjaan. Amanah suaminya dalam bekerja tentu Aisyah akan mensupport dari belakang. Iya, Mas, kamu sudah mengatakan 17 kali loh dari pagi tadi. Jangan capek-capek, aku gak suka. Meskipun gak ada pembantu di rumah, jangan dikerjain semua. Tunggu aku pulang aja, nanti aku bantu. Ucap Yusuf memegang kedua pundak Aisyah menghadap ke arahnya. Numpuk dong kerjaan aku kalau nunggu kamu. Gak apa-apa daripada kamu yang sakit. Aku gak akan tenang kerjanya. Pinta Yusuf mengelus pipi Aisyah lembut. Aku gak bakal kecapean. Yang ada aku bosan gak ngapa-ngapain di rumah. Aisyah menggembungkan pipinya. Pokoknya gak boleh kecapean. Titik, tegas Yusuf. Siap, ujar Aisyah dengan gaya hormat. Kamu juga jangan lupa sholatnya. Jangan kerja terus, ingat kesehatan kamu, balas Aisyah menasihati Yusuf. Yang seperti ini Yusuf suka saat Aisyah memberi perhatian kepadanya. Walaupun sudah sekian kalinya, namun hati Yusuf selalu menghangat. Mencium kening Aisyah lama, Yusuf balas menganggukkan kepala. Aisyah mengalungkan tangannya di pinggang Yusuf. Biasanya Aisyah malu melihatkan keuuan di depan umum. Tapi kali ini rasanya Aisyah sedikit berat meninggalkan suaminya. Bakal kangen kamu? Rengek Aisyah yang terdengar manja di telinga Yusuf. Yusuf terkekeh. Ini yang selalu membuat ia berat meninggalkan Aisyah bepergian jauh. Andai bisa Yusuf pasti mengajak istrinya saja. Namun Aisyah juga harus melanjutkan kuliahnya. Menangkup kedua pipi Aisyah pelan. Mas juga pasti kangen sama istri menggemaskan Mas. Aisyah menyenderkan kepalanya di dada bidang suaminya. Mendengar pengumuman segera keberangkatan, Aisyah melepaskan pelukan. Kenapa Aisyah jadi melow seperti ini? Tidak seperti biasanya. Mungkin Aisyah mau PMS sepertinya. Aisyah menyerahkan kopernya kepada Yusuf. Buruan kamu masuk, nanti ketinggalan. Sekali lagi Yusuf mencium lama kening Aisyah, lalu mengecup sekilas kedua pipi istrinya. Aku berangkat, kamu kalau kangen jangan lupa PC aku. Goda Yusuf mengedipkan satu matanya. Aisyah mencium tangan Yusuf, tersenyum hangat. Mas, aku boleh kan ngajak Maira nginep kayak biasa? Tentu biar kamu gak kesepian nungguin aku. Ajak teman yang lain sekalian. Yusuf memang lebih suka seperti itu. Menyuruh Aisyah mengajak Maira atau temannya lain ke rumah mereka sewaktu dirinya tak di rumah, memahami Aisyah supaya tidak kesepian. Yusuf menyeret kopernya. Aku berangkat sayang. Sekali lagi Yusuf menarik tangan Aisyah, memeluk Aisyah sebagai obat kangen jangka panjang. Assalamualaikum, salam Yusuf memasuki pintu masuk bandara, dan Aisyah membalas salam dengan melambaikan tangan. Bianca melihat dari kejauhan betapa romantisnya Yusuf dengan istrinya. Bianca pernah di posisi tersebut. Sudahlah, ia yakin sebentar lagi merasakannya kembali. Membalikan badan sesak rasanya melihat orang yang dicintai bahagia dengan selain dirinya. Biarkan istri Yusuf merasakan bahagia sebelum Yusuf kembali ke pelukannya. Memasuki pesawat dahulu, senang rasanya Bianca bisa satu pesawat dengan Yusuf. Tentu Bianca yang mengatur itu semua. Menunggu Yusuf yang tak juga masuk ke dalam pesawat, rasanya Bianca gregetan lama sekali.
Selang beberapa menit, Bianca melihat Yusuf berjalan memasuki ke dalam pesawat. Senyum lebar mengembang di bibir Bianca, merapikan rambutnya yang nyatanya tidak berantakan sama sekali. Bianca hanya ingin terlihat cantik di mata Yusuf alias Arielnya. Yusuf mendudukkan badannya di kursi yang tertara dengan tiketnya. Yusuf sengaja memesan bagian tempatnya yang hanya terisi oleh dirinya sendiri. Yusuf tahu Bianca satu pesawat dengannya. Yusuf tidak mau Bianca mencari kesempatan. Ia harus bisa sejauh mungkin dengan mantan yang sudah tak ada lagi di hatinya. Lebih baik ia tinggal tidur aja selama di pesawat. Sabar, semua butuh proses, ujar Bianca yang melihat Yusuf dua kursi di depannya. Setelah mengantar Yusuf ke bandara, Aisyah ingin berkunjung ke rumah umminya. Rasanya sudah lama Aisyah belum berkunjung ke rumah orang tuanya. Aisyah sudah sangat merindukan pelukan hangat Abi dan umminya. Kesibukan menjadi istri dan mahasiswi tentu tidak membuat Aisyah melupakan kedua orang tuanya. Justru, rindu setiap harinya yang kian menumpuk. Mumpung sekarang kuliahnya yang libur 1 minggu, Aisyah ingin menginap kembali ke rumah lamanya. Ya, meskipun tadi suaminya memberi izin Meira untuk menginap di rumahnya, tapi kan bisa minggu depannya. Sesampai di rumah lamanya, Aisyah memencet bel dan keluar perempuan parubaya yang terlihat cantik dengan hijab lebar tentunya, Umi Aisyah. Sayang, kapan sampainya kok mau ke sini? Nggak bilang Umi dulu, ujar Umi setelah membalas salam Aisyah. Aisyah langsung merentangkan tangan ke pelukan Umi tercinta. Umi kangen, ucap Aisyah yang merengek manja. Begitulah Aisyah sama seperti yang lain. Seberapa usianya bila sedang bersama kedua orang tuanya, ia selalu menjadi anak kecil kesayangan. Kamu sih jarang main ke rumah Umi juga kangen banget sama putri kecilnya Umi. Umi menggoyangkan pelukannya. Sudah yuk masuk ke dalam dulu, gak enak pelukan di depan pintu, lanjut Umi. Aisyah melepaskan pelukannya. Abi kemana Umi? Kayak gak tahu aja, kalau jam segini masih ke kantor loh Cak. Aisyah mendadak lupa, ini kan masih siang ya, jelas Abinya masih kerja. Kamu sudah makan apa belum? Mumpung Umi baru selesai masak. Jadi lapar lagi, kangen masakan Umi. Yuk makan Umi. Aisyah langsung menggandeng tangan Umi menuju meja makan. Yusuf sudah tiba di Hotel Singapura. Selepas landas pesawatnya, ia langsung mengistirahatkan badannya. Yusuf terkena jet lag ringan. Ting, bunyi notif dari handphonenya membangunkan Yusuf dari tidurnya yang sudah lumayan lama. Mengecek jam di gadget, ternyata ia sudah tidur 2 jam lamanya. Pantesan ia merasa sangat lelap. Memang hari ini tidak ada jadwal pertemuan. Membuka benda sejuta umat, Yusuf mengecek aplikasi WhatsApp. Ternyata spam notif itu dari istrinya. Yusuf lupa tidak mengabari sesampai di Singapura. Pasti Aisyah mengkhawatirkannya. Assalamualaikum Mas. Mas sudah sampai belum? Mas, kalau sudah sampai kabarin. Iya harusnya sudah sampai, Mas kok belum bales? Mas ganteng. Mas, marah nih aku. 2 jam kurang lebih kamu nyampe Singapura loh. Mas nangis nih aku. Mas jelek banget dong istrinya. Sayang, dimanapun kamu berada, Allah selalu bersamamu. Dimanapun kamu, aku selalu mendoakanmu. Yusuf terkekeh, gemas sekali melihat chat dari istrinya. Bagaimana ia tidak semakin cinta setiap harinya. Waalaikumsalam, maaf sayang baru ngabarin, Mas ketiduran. Alhamdulillah, jangan lupa makan. Sholatnya juga sudah mau asar. Yusuf melihat jam di gadgetnya sekali lagi. Sudah jam 2, bangkit dari ranjangnya. Yusuf melepas kemeja yang melekat di badannya. Mas mau mandi sama sholat dulu sayang. Love you. Yusuf perlu mandi. Badannya perlu dibasahi air. Dan setelahnya, Yusuf menunaikan ibadah kepada Sang Pencipta. Bersambung.